Assalamualaikum sahabat-sahabatku sekalian, selamat datang di channel kami. Sebelumnya silahkan dibantu untuk like, komen dan subscribe. Bagi yang sudah membantu saya doakan masuk surga. Amin ya robbal alamin. Di desa terpencil bernama Kraton Wungu, terdapat sebuah warung makan yang selalu ramai pengunjung, meskipun warung-warung lain di sekitarnya sepi atau bahkan sudah gulung tikar. Warung itu bernama Warung Busari. Sebuah tempat sederhana dengan bangunan kayu tua yang terawat. Aroma masakan yang menggoda selalu tercium hingga ke jalan desa, menarik orang-orang untuk datang. Namun, di balik kepopulerannya, ada desas-desus yang beredar di kalangan warga kono. Warung ini menggunakan penglaris yang melibatkan tumbal manusia. Namun, tidak ada satupun orang yang berani membicarakannya secara terbuka. Mereka hanya berbisik-bisik, saling melempar tatapan curiga, lalu melanjutkan hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Bramanto Bram, seorang jurnalis investigasi dari sebuah media digital, tidak pernah percaya pada hal-hal mistis. Suatu hari, ia mendengar cerita aneh dari sahabatnya, Arif. Dengan wajah pucat, Arif mengaku mengalami kejadian ganjil setelah makan di Warung Busari. Aku mimpi buruk terus, Bram. Setiap malam, ada suara orang minta tolong dari balik dapur warung itu, katanya dengan suara gemetar. Awalnya, Bram menganggap cerita itu hanya omong kosong, tapi rasa ingin tahunya terusik setelah menemukan fakta bahwa setiap tahun ada orang yang hilang di desa Kraton Wungu, dan semuanya terakhir terlihat makan di warung itu. Merasa ada sesuatu yang janggal, Bram memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia datang ke desa dengan alasan meliput kuliner khas daerah. Saat pertama kali tiba di Kraton Wungu, ia merasakan atmosfer yang aneh. Penduduk desa menatapnya dengan mata penuh kewaspadaan, seolah mereka tahu kedatangannya membawa masalah. Di penghujung episode ini, Bram akhirnya memutuskan untuk mendatangi Warung Busari untuk pertama kalinya. Saat ia melangkah masuk, aroma masakan yang menggoda menguar di udara. Namun, di antara wangi sedap itu, Bram samar-samar mencium sesuatu yang aneh, bau anyir yang mengganggu hidungnya. Bram melangkah masuk ke dalam warung dengan langkah hati-hati. Warung itu tampak sederhana, dengan meja dan bangku kayu yang tertata rapi. Beberapa pelanggan terlihat menikmati hidangan mereka dengan lahap, seolah tak ada yang aneh. Di belakang meja kasir, seorang wanita paruh baya dengan senyum ramah menyambutnya. Busari, pemilik warung, mengenakan kebaya sederhana dengan rambut tersanggul rapi. Selamat datang, nak, mau pesan apa? Tanyanya dengan suara lembut. Bram berpura-pura menjadi pelanggan biasa. Rekomendasi menu spesial di sini apa, Bu? Busari tersenyum. Semua makanan di sini spesial, nak. Tapi kalau baru pertama kali, coba saja gulai kambing kami. Dijamin bikin ketagihan. Bram mengangguk dan memesan gulai tersebut. Sambil menunggu, ia mengamati keadaan sekitar. Ia memperhatikan bahwa semua pelanggan yang ada di dalam warung makan dengan sangat lahap. Bahkan ada yang terlihat seperti tak bisa berhenti mengunyah. Sesekali, tatapan mereka terlihat kosong, seolah sedang berada dalam keadaan trans. Tak lama, seorang pelayan muda datang membawa sepiring gulai panas yang aromanya begitu menggoda. Bram mencium bau rempah yang kuat, tetapi ada sesuatu yang lain. Ada aroma besi yang samar, seperti bau darah. Saat ia menyendokkan suapan pertama ke dalam mulutnya, rasa gurih dan rempahnya begitu kuat. Namun, tiba-tiba di antara kunyahannya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada bagian daging yang terasa berbeda, lebih alot, lebih berserat. Jantungnya berdegup kencang. Ia menelan dengan susah payah, lalu melirik ke dalam mangkuknya. Dalam kegelapan warung yang temaram, ia melihat sesuatu yang membuatnya tercekat, serat daging yang mirip dengan daging manusia. Bram berusaha tetap tenang, tetapi keringat dingin mulai membasahi tengkuknya. Ia menyadari bahwa ia telah masuk terlalu dalam ke dalam misteri warung ini, dan mungkin tak akan mudah keluar lagi. Bram berusaha mengendalikan rasa mual yang menyeruak di dadanya. Ia meletakkan sendok dengan hati-hati, lalu melirik ke arah dapur yang berada di belakang warung. Sebuah tirai kain tebal menutupi sebagian besar pintu dapur, seolah menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Matanya menangkap sesosok bayangan yang bergerak cepat di balik tirai. Bram berusaha tetap tenang, tetapi pikirannya terus dipenuhi dengan pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi di warung ini? Tiba-tiba, seorang pelayan lewat di sampingnya. Ia memperhatikan bahwa tangan pelayan itu berlumuran noda merah kecoklatan, seolah baru saja memegang sesuatu yang berdarah.
pelayan itu menyadari tatapan Bram dan buru-buru mengusap tangannya ke kalemeknya sebelum bergegas ke dapur. Bram semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di tempat ini. Ia harus mencari cara untuk masuk ke dapur tanpa menimbulkan kecurigaan. Malam itu, Bram memutuskan untuk kembali ke penginapannya. Namun, pikirannya masih dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Saat ia berbaring di tempat tidur, ia mencoba menganalisis segala yang ia temukan sejauh ini. Namun, baru saja ia mulai terlalap, ia dikejutkan oleh suara aneh dari luar jendela, seperti suara seseorang yang menangis lirih. Dengan hati-hati, Bram bangkit dan mengintip melalui celah tirai. Dalam kegelapan, ia melihat seorang wanita berdiri di tengah jalan desa, mengenakan pakaian lusuh dengan wajah tertutup rambut panjang yang kusut. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Namun, tiba-tiba, kepalanya menoleh ke arah jendela kamar Bram dengan gerakan yang sangat cepat dan tidak wajar. Jantung Bram hampir berhenti. Mata wanita itu menatapnya langsung, mata yang kosong dan penuh keputusasaan. Lalu, dalam hitungan detik, sosok wanita itu menghilang begitu saja. Bram menatap kertas itu dengan jantung berdegup kencang. Siapa yang mengirimnya? Kapan kertas ini diselipkan? Ia yakin, sebelumnya tidak ada apa-apa di lantai. Ia segera mematikan lampu kamar dan mengintip dari celah tirai jendela. Jalanan desa sudah sepi, hanya ada lampu temaram dari beberapa rumah. Namun, tepat di seberang jalan, sebuah bayangan berdiri diam di bawah pohon beringin besar. Bayangan itu tampak seperti seseorang yang mengenakan kain panjang berwarna gelap. Wajahnya tersembunyi dalam kegelapan, tetapi Bram bisa merasakan tatapan menusuk yang mengarah kepadanya. Bram menelan ludah, apakah ini peringatan lain? Ataukah ini seseorang yang ingin membantunya? Tiba-tiba, bayangan itu bergerak perlahan. Sosok itu melangkah mundur, lalu menghilang di balik kegelapan yang sempit. Bram ingin mengejarnya, tapi akal sehatnya menahan langkahnya. Terlalu berbahaya keluar malam-malam, apalagi setelah peringatan yang ia terima. Ia memutuskan untuk mengunci jendela dan mencoba tidur. Tapi, saat ia baru saja membaringkan tubuhnya di kasur, sebuah suara pelan terdengar dari luar jendelanya, suara ketukan. 3 kali. Tok, tok, tok. Bram menahan napas, ia tak berani bergerak, tak berani menjawab. Tok, tok, tok. Kali ini, suara itu lebih keras. Bram meraih senter di tasnya dan memberanikan diri mendekati jendela. Ia mengintip dari celah tirai. Namun, di luar tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan pekat dan udara malam yang semakin dingin. Tapi kemudian, tepat di kaca jendela, terlihat bekas telapak tangan merah yang perlahan menghilang. Setelah mendengar peringatan dari Pak Daryo, Bram memutuskan untuk lebih berhati-hati. Namun, rasa penasarannya semakin memuncak. Ia tahu bahwa kunci dari misteri warung Busari terletak di rumah besar di belakang warung rumah yang dilarang untuk dimasuki oleh siapapun. Malam itu, Bram menunggu hingga suasana desa benar-benar sepi. Ia mengenakan pakaian serba hitam dan membawa kamera kecil serta senter. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan di antara bayang-bayang rumah-rumah desa menuju bagian belakang warung. Rumah itu tampak lebih besar dibandingkan bangunan di sekitarnya, dengan dinding kayu tua yang dipenuhi sulur tanaman liar. Anehnya, meskipun malam sudah larut, ada cahaya remang-remang dari dalam rumah. Bram menahan napas, ia mendekati jendela dan mengintip ke dalam. Apa yang ia lihat membuat bulu kuduknya berdiri. Di tengah ruangan, ada sebuah meja besar yang dipenuhi dengan berbagai potongan daging mentah. Di sampingnya, beberapa orang berpakaian hitam sedang berbisik-bisik. Salah satu dari mereka adalah Busare. Ia tengah memegang sebilah pisau panjang dan terlihat sedang memotong sesuatu dengan hati-hati. Tiba-tiba, salah satu pria yang berdiri di dekat Busari berbisik, "Besok malam, tumbalnya sudah siap." Busari mengangguk perlahan. Ya, dia tidak akan curiga. Jantung Bram berdetak kencang. Siapa yang dimaksud dia dalam percakapan itu? Sebelum Bram sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba tangannya dicengkeram kuat dari belakang. "Neseseseste. Jangan bersuara," bisik seseorang. Bram terkejut dan hampir berteriak. Tetapi saat ia menoleh, ia melihat seorang wanita muda dengan wajah panik. "Kamu harus pergi dari sini sebelum mereka tahu kamu ada di sini," bisik wanita itu. Bram menatapnya tajam. "Siapa kamu?" Wanita itu menggigit bibirnya, lalu berbisik, "Namaku Lestari, Aku tahu apa yang terjadi di warung itu. Tapi jika aku bicara di sini, kita bisa mati."
Bram tak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Tapi sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, Lestari menarik tangannya, membawanya pergi dari tempat itu secepat mungkin. Malam itu, Bram sadar bahwa ia sudah masuk terlalu dalam, dan yang lebih mengerikan mereka mungkin sudah tahu bahwa ia sedang menyelidiki mereka. Bram duduk di sudut kamar penginapannya dengan napas memburu. Apa yang ia dengar tadi membuatnya sulit berpikir jernih. Besok malam, tumbalnya sudah siap. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Siapa yang mereka maksud? Apakah seseorang akan menjadi korban berikutnya? Ataukah dirinya sendiri yang mereka incar? Di sisi lain kamar, Lestari, wanita yang tadi menolongnya, duduk dengan ekspresi cemas. Aku sudah lama ingin bicara dengan seseorang soal ini, tapi aku takut. Mereka bisa membunuh siapa saja yang coba mengungkap rahasia ini. Bram menatapnya lekat. Kamu bilang tadi kamu tahu apa yang terjadi di warung itu. Apa maksudmu? Lestari menggigit bibirnya sebelum berbisik pelat. Warung itu memang menggunakan penglaris. Tapi tidak seperti yang orang-orang kira. Bram mengernyit. Jelaskan. Lestari menarik napas dalam dulu. Warung itu hanya warung biasa. Tapi suatu hari, seorang pria tua datang ke desa ini dan memberikan ilmu pada Busari. Ilmu apa? Lestari menelan ludah sebelum menjawab. Ilmu hitam yang membuat siapapun yang makan di sana ketagihan, tapi ada syaratnya. Setiap tahun, warung itu harus memberikan tumbal manusia agar penglarisnya tetap bekerja. Bram merasakan bulu kuduknya mereman, dan sekarang sudah waktunya tumbal berikutnya. Lestari mengangguk pelannya, dan kurasa kali ini korbannya adalah kamu. Jantung Bram seolah berhenti berdetak. Sebelum ia bisa bereaksi, terdengar ketukan pelan di pintu kamar penginapan. Tok tok tok. Bram dan Lestari saling pandang dengan wajah tegang. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok tok tok. Bram, kamu ada di dalam. Suara pemilik penginapan terdengar dari luar. Ada orang yang mencarimu di warung Busari. Mereka bilang, kamu diundang makan malam khusus. Malam ini. Bram merasakan tenggorokannya mengering. Perjamuan itu lebih cepat dari yang ia kira. Episode 8. Hidangan yang tak biasa. Bram mencoba tetap tenang saat melangkah menuju warung Busari. Ia tahu bahwa ini bisa menjadi jebakan, tapi menolak undangan juga bisa membuat mereka curiga. Di depan warung, suasana berbeda dari biasanya, tidak seramai biasanya. Hanya ada beberapa orang yang duduk di meja panjang, menatap kosong ke arah piring mereka. Busari berdiri di ujung meja, tersenyum ramah seperti biasa. Selamat datang, Nak Bram. Kami sudah menunggumu. Bram berusaha tersenyum, menyembunyikan kegelisahannya. Terima kasih, Bu. Kehormatan bagi saya bisa diundang. Ia duduk di kursi yang telah disiapkan. Piring-piring perak berisi daging panggang, sup kental beraroma rempah, dan berbagai sajian lain tampak menggugah selera. Namun, ada sesuatu yang janggal. Aroma dagingnya terasa aneh, terlalu kuat, terlalu menyengat. Di sebelahnya, seorang lelaki tua bernama Pak Surya mulai makan dengan lahap. Ia mengunyah tanpa henti, seperti seseorang yang kelaparan berhari-hari. Namun, di balik ekspresi lahapnya, matanya terlihat kosong. Bram mengambil sendok, bersiap mencicipi, ketika sebuah suara berbisik di telinganya. Jangan makan. Bram terkejut. Ia menoleh ke arah sumber suara, tetapi semua orang masih sibuk makan. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Jangan makan. Itu bukan daging biasa. Jantungnya berdegup kencang. Ia melirik sekilas ke arah Busari, yang masih tersenyum, seolah sedang mengawasinya. Dengan hati-hati, Bram menggeser sedikit daging di piringnya, dan saat ia melihat serat daging yang ada di bawahnya, ia nyaris tersedak. Daging itu memiliki bentuk yang terlalu familiar, seperti daging manusia. Bram menahan mual, tangannya gemetar. Jika ia menolak makan, mereka akan curiga. Tapi jika ia makan, ia akan ikut menjadi bagian dari ritual mengerikan ini. Dari sudut matanya, ia melihat salah satu pelayan membawa nampan besar berisi sepiring daging lain. Namun, kali ini, ia melihat sesuatu yang membuat perutnya bergejolak. Di atas piring itu, ada potongan jari manusia. Bram tahu, ia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Namun sebelum ia bisa mencari cara untuk kabur, Busari menatapnya dengan senyum tipis dan berkata, "Ayo, Nak Bram, makanlah daging ini. Khusus disiapkan untukmu."
Bram menatap piringnya dengan tangan gemetar. Bau anyir daging bercampur dengan rempah yang menyengat semakin menusuk hidungnya. Ia tahu, jika ia menolak, semua mata akan tertuju padanya. Di seberang meja, Bu Sari masih tersenyum. Tatapannya tajam, penuh arti. Hayo, Nak Bram, jangan malu-malu, ini adalah hidangan spesial. Bram melirik sekeliling, orang-orang di meja makan tampak sibuk dengan piring mereka, mengunyah dengan lahap, seolah-olah mereka tidak lagi peduli pada dunia di sekitar mereka. Namun, ia merasakan sesuatu yang janggal. Mereka makan dengan gerakan yang mekanis, seperti sedang dikendalikan. Jantung Bram berdegup makin kencang. Jika ia tidak segera mencari cara untuk keluar, nyawanya bisa dalam bahaya. Perlahan, ia mengangkat sendoknya, berpura-pura mengambil sedikit sup yang ada di hadapannya. Uap panas mengepul dari mangkuk, tetapi sesuatu di dalam sup itu membuatnya tercekat. Di dalamnya, ada potongan mata manusia. Bram buru-buru menunduk, menyembunyikan ekspresi syoknya. Ia harus kabur, sekarang. Namun sebelum ia bisa berdiri, seseorang di sebelahnya tiba-tiba menahan lengannya. Itu Pak Surya, pria tua yang tadi makan dengan lahap. Wajahnya pucat, dan dari sela-sela bibirnya yang berlumuran kuah daging, ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. Mereka tahu kau curiga. Kau harus pergi sebelum terlambat. Bram menegang, ia melirik sekilas ke arah Bu Sari, yang masih memperhatikannya dengan senyum tipis. Perasaan tidak enak semakin kuat. Namun, sebelum ia bisa merespons, tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang pintu utama warung terkunci dengan suara berderak. Tidak ada jalan keluar. Bram menahan napas. Kini, ia benar-benar terjebak di dalam warung yang penuh dengan rahasia mengerikan. Dan ia tahu, ia tidak bisa mempercayai siapapun. Jantung Bram berdegup kencang. Pintu utama telah dikunci, dan ia tahu bahwa dirinya kini benar-benar terperangkap. Bu Sari masih duduk di ujung meja dengan senyum misteriusnya. Ada yang salah, Nak Bram? Tanyanya lembut, tetapi ada nada mencurigakan dalam suaranya. Bram memaksakan senyum. Tidak Bun, saya hanya merasa kurang enak badan. Bu Sari menatapnya lekat-lekat. Kalau begitu, mungkin kamu butuh sesuatu yang lebih segar. Ia memberi isyarat pada salah satu pelayan yang segera beranjak ke dapur. Bram tahu ia tidak punya banyak waktu. Ia harus mencari jalan keluar, atau setidaknya mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di warung ini. Dari sudut matanya, ia melihat Pak Surya menunduk dalam diam, seolah-olah tak ingin menarik perhatian. Orang tua itu tadi telah berbisik padanya, memperingatkannya untuk segera pergi. Jika ada seseorang yang bisa membantunya, mungkin hanya dia. Sambil tetap berpura-pura tenang, Bram bersandar sedikit ke samping dan berbisik, "Di mana jalan keluar lain?" Pak Surya menggigit bibirnya, lalu dengan gerakan halus, ia melirik ke arah belakang warung, dapur. Bram mengerti, satu-satunya cara keluar adalah melalui dapur. Tapi bagaimana ia bisa sampai ke sana tanpa menarik perhatian? Saat sedang berpikir, pelayan yang tadi disuruh oleh Bu Sari kembali dari dapur, membawa segelas minuman berwarna merah pekat. "Silakan diminum, Nak Bram, ini akan membuatmu merasa lebih baik," kata Bu Sari dengan senyum yang lebih lebar dari sebelumnya. Bram menatap gelas itu, warna merahnya begitu kental, lebih gelap dari jus biasa. Ia mencium aromanya dan langsung tersadar. Ini bukan jus buah, ini darah. Pandangannya kembali ke Bu Sari, yang masih tersenyum ramal, seolah menunggu reaksinya. Bram merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu bahwa ini bukan lagi sekadar dugaan. Warung ini memang menggunakan penglaris yang melibatkan tumbal manusia. Ia harus bertindak sekarang. Dalam satu gerakan cepat, Bram menyenggol gelas di hadapannya hingga jatuh dan pecah di lantai. Semua mata langsung tertuju padanya. "Mas, saya kurang hati-hati," katanya cepat, berpura-pura panik. Namun dalam kekacauan itu, ia memanfaatkan momen untuk melangkah mundur perlahan menuju dapur. Tapi baru beberapa langkah, suara Bu Sari terdengar tegas. "Kamu mau kemana, Nak Bram?" Bram berhenti. Ia bisa merasakan seluruh mata di ruangan itu kini tertuju padanya. Tidak ada lagi jalan kembali. Jika ia ingin bertahan hidup, ia harus masuk ke dapur dan menemukan kebenaran yang lebih mengerikan di dalamnya. Bram berdiri membeku. Seluruh ruangan kini dipenuhi tatapan kosong para pelanggan yang tampak dikendalikan oleh sesuatu yang tak kasat mata.
Suara Busari yang semula lembut kini berubah lebih tegas dan menusuk. Nak Bram, tidak ada yang boleh masuk ke dapur selain mereka yang bekerja di sini. Bram menelan ludah, tapi ia tak bisa mundur lagi. Jika tetap tinggal di meja makan, nyawanya mungkin dalam bahaya. Dengan keberanian yang tersisa, ia tersenyum tipis. Saya hanya ingin melihat bagaimana dapur legendaris ini bekerja. Bu, katanya, rahasia kelezatan makanan di sini ada di sana, bukan? Busari menyipitkan mata, tetapi sebelum ia sempat menjawab, terdengar suara keras dari luar warung, suara angin kencang dan gemuruh petir. Dengan keberanian yang tersisa, ia tersenyum tipis. Saya hanya ingin melihat bagaimana dapur legendaris ini bekerja. Bu, katanya, rahasia kelezatan makanan di sini ada di sana, bukan? Busari menyipitkan mata, tetapi sebelum ia sempat menjawab, terdengar suara keras dari luar warung, suara angin kencang dan gemuruh petir. Dapur itu lebih luas dari yang ia bayangkan. Beberapa kuali besar mengepulkan uap panas, dan di tengah ruangan, seorang pria bertubuh kurus sedang sibuk mengaduk sesuatu dalam wajan besar. Namun, perhatian Bram tertuju pada meja kayu panjang di sudut dapur. Di sana, daging merah segar tertata rapi. Dan di antaranya, tampak potongan tangan manusia yang masih berlumuran darah. Bram menahan napas. Kini semuanya jelas, warung ini menggunakan daging manusia sebagai bahan baku makanan mereka. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, seseorang mencengkeram bahunya keras. Itu Busari. Wajahnya kini tak lagi tersenyum, matanya tajam seperti belati, penuh kemarahan yang selama ini tersembunyi di balik keramahan palsunya. Kamu sudah melihat terlalu banyak, Nak Bram. Bram tersentak, mencoba melepaskan diri. Tapi cengkeraman Busari terlalu kuat. Namun saat itu juga, ia melihat sesuatu di lantai dapur, sebuah pintu perangkap kayu yang sedikit terbuka dari celahnya. Angin dingin berhembus naik, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang busuk. Sebuah lorong rahasia. Tanpa pikir panjang, Bram menghentakkan kakinya ke arah meja terdekat, menciptakan kekacauan yang membuat pegangan Busari sedikit melemah. Dengan sekuat tenaga, ia melepaskan diri dan melompat ke dalam lorong gelap di bawah dapur. Saat tubuhnya jatuh ke dalam kegelapan, ia hanya sempat mendengar satu hal, suara Busari tertawa pelan. Kamu pikir bisa lari dari sini, Nak Bram? Lalu, pintu perangkap di atasnya tertutup rapat. Bram kini terjebak di dalam lorong rahasia di bawah warung. Dan ia belum tahu apa yang menunggunya di dalam sana. Bram mendarat keras di lantai tanah yang dingin dan lembab. Debu beterbangan di sekitarnya saat ia berusaha bangkit. Lorong bawah tanah itu gelap gulita, hanya diterangi samar oleh nyala obor yang menempel di dinding batu. Aroma anyir yang lebih pekat dibandingkan di dapur tadi menusuk hidungnya. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling. Lorong ini tampak seperti gua buatan, dengan dinding yang dipahat kasar. Di sepanjang jalannya, ada kandang besi berkarat yang berisi sesuatu, atau lebih tepatnya, seseorang. Bram merinding saat melihat sosok-sosok kurus kering dengan wajah penuh luka dan tatapan kosong. Mereka masih hidup. Tulang berbisik dengan suara lirih, kau harus keluar dari sini sebelum mereka datang. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan rambut kusut dan tubuh tinggal tulang, berbisik dengan suara lirih, kau harus keluar dari sini sebelum mereka datang. Bram berjongkok di dekat jeruji besi. Siapa yang akan datang ke Busari? Pria tua itu menggeleng lemah. Busari bukanlah yang sesungguhnya mengendalikan tempat ini. Ada sesuatu yang lebih mengerikan. Tiba-tiba, terdengar suara-suara langkah berat bergema dari ujung lorong. Cahaya merah redup mulai terlihat dari kejauhan. Duk duk duk. Setiap langkah terdengar seperti hentakan yang membuat jantung Bram berdegup semakin kencang. Ia bersembunyi di balik salah satu pilar batu dan mengintip ke arah suara itu. Dari kegelapan, muncul sosok tinggi besar dengan wajah tertutup topeng kayu berukir aneh. Tubuhnya berbalut kain hitam, tetapi tangan dan kakinya tampak seperti kulit yang membusuk. Ia membawa sebilah golok besar yang masih berlumuran darah segar. Bram menahan napas. Ia sadar bahwa makhluk inilah Algojo yang mengeksekusi korban untuk dijadikan tumbal. Orang-orang di dalam kandang mulai menggigil ketakutan. Pria tua yang tadi berbicara dengan Bram tiba-tiba menangis dan meratap. Aku tidak mau mati, tolong. Tolong aku. Tapi sudah terlambat. Algojo itu menjulurkan tangannya yang besar dan menarik pria tua itu keluar dari kandang. Dengan mudah, ia menyeretnya ke meja batu di tengah ruangan. Bram ingin berteriak,
ingin melakukan sesuatu, tapi tubuhnya terasa kaku oleh ketakutan. Pria tua itu meronta-ronta, menangis memohon ampun, tapi Algojo itu tak bergeming. Dengan satu gerakan cepat, golok besar itu diayunkan, dan suara daging yang terbelah memenuhi lorong. Darah segar memercik kemana-mana. Bram menutup mulutnya, menahan mual, matanya membelalak melihat kepala pria tua itu menggelinding ke tanah, sementara tubuhnya masih kejang-kejang sesaat sebelum akhirnya diam. Tiba-tiba, sesuatu di lantai mulai bersinar merah. Bram melihat ada simbol aneh yang mulai menyala di tanah, seolah menyerap darah dari korban. Ini bukan sekadar pembantaian. Ini adalah ritual. Bram sadar, ia harus keluar dari sini sekarang juga, atau ia akan menjadi korban berikutnya. Bram berusaha mengendalikan napasnya yang memburu. Di depannya, Algojo bertopeng kayu berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Cahaya merah dari simbol di tanah semakin terang, meresap ke dalam dinding lorong yang dingin. Tiba-tiba, dari kegelapan lorong yang lain, terdengar suara langkah-langkah ringan, tap-tap-tap. Sosok yang muncul dari bayangan membuat bulu kuduk Bram meremang Busari. Namun, kali ini penampilannya berbeda. Kebaya rapi yang sebelumnya dikenakan kini berlumuran darah. Wajahnya tetap tersenyum ramah, tapi ada sesuatu yang dingin di balik sorot matanya. "Nak Bram, kau seharusnya tidak melihat ini," ucapnya lembut. Bram merapat ke dinding, mencari celah untuk melarikan diri, tapi Busari hanya menggeleng pelan. "Jangan coba-coba lari. Semua yang ada di sini sudah ditakdirkan untuk tetap di sini." Bram menggertakkan giginya. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? "Kenapa kalian membunuh orang-orang?" Busari terkekar. "Bukan aku yang membunuh mereka. Mereka sendiri yang datang ke sini, menikmati hidangan kami, dan akhirnya memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang." "Tumbal," Bram berbisik. Senyuman Busari melebar. Kau memang pintar." Tiba-tiba, Bram menyadari sesuatu yang lebih menyeramkan mata-mata dari dalam kegelapan. Di balik dinding batu yang penuh ukiran aneh, ada lubang-lubang kecil yang mengarah ke ruangan gelap di sebelahnya. Dari lubang-lubang itu, ada puluhan pasang mata merah yang mengawasinya. Bram menelan ludah. Ia bisa merasakan tatapan makhluk-makhluk itu menelusuri tubuhnya, seolah-olah sedang menilai apakah ia layak untuk dikorbankan. Kemudian, salah satu suara dari balik dinding berbisik suara serak yang terdengar seperti berasal dari makhluk yang bukan manusia. "Dagingnya segar. Berikan pada kami." Bram merinding sekujur tubuhnya. Ia sadar, ini lebih dari sekadar sekte pemujaan biasa. Seketika, Algojo bertopeng kayu mulai bergerak. Golok besar yang berlumuran darah di tangannya kini terangkat, siap menyudahi hidup Bram. Bram hanya punya satu kesempatan untuk bertahan hidup. Ia harus melawan atau mati. Bram tak punya pilihan lain. Algojo bertopeng kayu itu mengangkat goloknya tinggi-tinggi, siap mengayunkan tebasan yang bisa mengakhiri hidupnya dalam sekejap. Serakah. Dengan refleks, Bram menjatuhkan diri ke lantai, menghindari tebasan maut itu. Golok besar menghantam tanah, menciptakan suara benturan yang menggema di ruangan bawah tanah yang pengap. "Lari, Bram." Bisikan itu kembali terdengar di telinganya, kali ini lebih jelas, lebih mendesak, tapi dari mana asalnya? Bram tak punya waktu untuk berpikir panjang. Ia meraih sebongkah batu dari lantai dan melemparkannya ke wajah Algojo itu. Berak. Algojo itu terhuyung mundur, memberi Bram kesempatan untuk melarikan diri. Ia berlari ke arah dinding yang penuh lubang-lubang kecil, tempat di mana mata-mata merah tadi mengintipnya. Namun, langkahnya terhenti ketika tangan-tangan kurus pucat keluar dari celah dinding, berusaha meraih tubuhnya. "Berikan dia kepada kami. Kami lapar." Suara-suara mengerikan menggema, memenuhi lorong gelap itu. Tangan-tangan tersebut mencakar udara, mencoba menarik Bram masuk ke dalam kegelapan. "Tidak. Aku tidak akan mati di sini." Bram berteriak, menepis tangan-tangan itu dengan sekuat tenaga. Dari belakang, Busari masih berdiri tenang, mengamati dengan tatapan penuh arti. "Jangan melawan takdir, Nak Bram. Kau sudah ada dalam daftar kami sejak kau pertama kali menginjakkan kaki ke warung ini." Bram menoleh ke arahnya dengan tatapan tajam. "Aku tidak percaya pada takdir yang kau buat." Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di langit-langit ruangan, sebuah lubang ventilasi kecil. Itu jalan keluar. Namun, untuk mencapainya,
ia harus melewati Algojo bertopeng kayu yang kini kembali bersiap menyerangnya. Bram mengepalkan tinjunya, ia harus bertarung atau mati. Bram tak punya pilihan selain bertarung. Algojo bertopeng kayu itu kembali maju, mengayunkan golok besar ke arahnya. Bram dengan gesit menghindar ke samping, namun ujung golok itu masih sempat mencakar lengannya, meninggalkan luka yang perih. Bram meringis, darah hangat mengalir dari luka itu. Di sudut matanya, ia melihat lubang ventilasi di langit-langit, satu-satunya jalan keluar. Namun, lubang itu terlalu tinggi, dan ia tak bisa mencapainya dalam kondisi seperti ini. Bu Sari masih berdiri di ambang pintu, menonton perlawanan Bram dengan senyum kecil di wajahnya. "Aku kagum dengan semangatmu, Nak Bram," katanya, "tapi percayalah, tak ada yang pernah keluar dari sini hidup-hidup." Bram mengabaikannya, ia harus berpikir cepat. Matanya menangkap sesuatu tongkat kayu panjang yang tergeletak di lantai. Mungkin dulunya bagian dari tiang penyangga ruangan ini. Seketika, ia mendapat ide. Saat Algojo itu kembali menyerang, Bram menyambar tongkat kayu dan menebaskannya ke kaki Algojo dengan sekuat tenaga. Gerah. Untuk pertama kalinya, Algojo itu terhuyung ke belakang, kesempatannya telah tiba. Bram berlari ke dinding, menggunakan batu-batu menonjol sebagai pijakan, dan dengan satu dorongan kuat, melompat ke arah lubang ventilasi. Namun tepat saat tangannya hampir mencapai tepian lubang itu, serakak, tangan kurus pucat keluar dari lubang ventilasi dan mencengkeram pergelangan tangannya. "Kau tidak akan pergi kemana-mana." Suara serak itu berbisik, disusul suara tawa mengerikan dari dalam kegelapan lubang. Bram menjerit kaget, berusaha menarik tangannya, tapi genggaman itu terlalu kuat. Dari dalam lubang, sesuatu bergerak. Sesuatu yang bukan manusia. Di bawahnya, Algojo bertopeng telah bangkit kembali, siap menebasnya. Bram terjebak antara dua pilihan, jatuh ke tangan Algojo, atau ditarik oleh makhluk di dalam ventilasi. Tak ada jalan keluar yang mudah. Bram meronta sekuat tenaga. Tangan kurus pucat yang mencengkeram pergelangan tangannya semakin erat. Cakarnya mencakar kulitnya hingga berdarah. Dari dalam lubang ventilasi, terdengar suara napas berat dan desisan mengerikan. Di bawahnya, Algojo bertopeng kayu kembali bersiap menebas. "Sial. Aku harus bertindak sekarang," pikir Bram. Dalam kepanikan, ia menggunakan tangan satunya untuk meraih pisau lipat kecil, di sakunya satu-satunya senjata yang ia miliki. Dengan gerakan cepat, ia menusukkan pisau itu ke tangan pucat yang mencengkeramnya. "Cerakakaka." Suara melengking menggema dari dalam lubang, diikuti jeritan menyayak. Tangan yang mencengkeramnya melepas genggaman, memberi Bram kesempatan untuk menarik diri. Namun, karena kehilangan keseimbangan, ia jatuh, bruk. Bram menghantam lantai dengan keras. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia meringis, tetapi tak bisa berlama-lama terbaring. Algojo bertopeng sudah di atasnya, mengayunkan golok besar tepat ke arah lehernya. Dalam hitungan detik, Bram menggulingkan tubuhnya ke samping, membuat golok itu menghantam lantai dan terjebak dalam celah kayu yang rapuh. Tanpa membuang waktu, Bram menendang lutut Algojo sekuat tenaga. Keras. Sang Algojo terhuyung ke belakang. Tubuhnya membentur salah satu tiang kayu yang sudah lapuk. Saat itulah, sebuah suara mengerikan. Terdengar suara kayu yang mulai retak. Bram tersentak. Ia menyadari sesuatu yang sangat penting. Jika ia bisa menghancurkan tiang-tiang penyangga di ruangan ini, mungkin ia bisa menjebak Algojo dan membuka jalan keluar. Namun, ia harus bergerak cepat. Bu Sari masih mengawasinya dari jauh dengan senyum yang tak berubah. Bram meraih tongkat kayu yang tadi ia gunakan dan menghantamkan ke tiang penyangga dengan sekuat tenaga. Dumem. Tiang itu mulai retak. Ia menghantamnya sekali lagi. Dumem. Atap mulai bergoyang. Bram menatap Algojo yang kini bangkit dengan kemarahan di matanya. Jika ia berhasil membuat atap runtuh, mungkin ia bisa menghancurkan musuhnya, sekaligus menciptakan jalan keluar. Tapi, apakah ia bisa melakukannya sebelum Algojo itu menyerangnya lagi? Dumem. Bram kembali menghantam tiang kayu yang mulai retak. Debu berjatuhan dari atap, dan suara gemeretak semakin keras. Ia tahu, hanya sedikit lagi sebelum semuanya ambruk. Sementara itu, Algojo bertopeng yang sebelumnya terjatuh kini bangkit kembali. Matanya menyala merah di balik celah topeng kayunya. Dengan suara geraman mengerikan, ia mencabut goloknya yang tadi tersangkut di lantai.
lalu maju dengan langkah berat menuju Bram. Sial, aku harus lebih cepat. Bram mengayunkan tongkat kayunya sekali lagi. Dum krak. Salah satu tiang akhirnya patah. Sedikit lagi. Tapi sebelum ia bisa menyerang tiang berikutnya, golok Algojo melayang cepat ke arahnya. Bram menghindar dengan melompat ke samping, tetapi ujung golok itu sempat menyayat lengannya. Darah segar merembes keluar, membuatnya semakin sulit bergerak. Di seberang ruangan, Busari masih duduk tenang di balik meja panjangnya, menatapnya dengan ekspresi penuh kemenangan. "Buat apa kau melawan, Nak Bram? Semua ini sudah ditakdirkan," ucapnya lembut, suaranya bagai bisikan maut yang menghipnotis. Bram mengertakkan gigi, ia tidak akan menyerah. Dengan sisa tenaga, ia menghantam tiang terakhir dengan sekuat tenaga di UMM. Kraka. Atap mulai runtuh. Tiba-tiba, suara jeritan memenuhi ruangan. Algojo bertopeng mendongak, terlambat menyadari bahaya yang datang. Brakeker. Atap dan balok kayu besar ambruk menimpa tubuh Algojo. Bram berlari secepat mungkin, menghindari runtuhan kayu dan puing-puing. Dengan napas tersengal, ia melihat sebuah celah di dinding belakang yang cukup besar untuk keluar. Tanpa berpikir panjang, ia melompat ke arah celah itu, tepat sebelum seluruh bagian ruangan runtuh sepenuhnya. Bram terbaring di tanah luar, tubuhnya penuh luka dan napasnya berat. Ia melirik ke belakang, melihat warung yang kini hampir sepenuhnya hancur. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Di tengah puing-puing, suara tawa kecil terdengar. Bram menoleh dan jantungnya hampir berhenti. Busari masih di sana, berdiri di antara reruntuhan, tanpa luka sedikit pun. Ia tersenyum lembut, lalu berkata dengan suara lirih, "Permainan ini belum selesai, Nak Bram." Bram terengah-engah, tangannya mencengkeram tanah basah di belakang warung yang kini hancur. Rasa sakit dari luka-lukanya mulai terasa, tetapi bukan itu yang paling ia khawatirkan. Di balik reruntuhan, Busari masih berdiri, seolah kehancuran warungnya bukan masalah besar. Dengan senyum yang tak berubah, ia menatap Bram seolah menunggu sesuatu. Tidak mungkin. Bagaimana bisa dia masih hidup tanpa luka sedikit pun? Gumam Bram dalam hati. Langit di atas desa tampak lebih gelap, angin bertiup kencang, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Semuanya terasa tidak nyata, seperti mimpi buruk yang belum berakhir. Berat. Bram tersentak ketika ia mendengar sesuatu bergerak di bawah reruntuhan warung. Perlahan, tangan-tangan pucat muncul dari balik puing-puing, disusul wajah-wajah mengenaskan orang-orang yang selama ini menjadi tumbal warung itu. Mata mereka kosong, kulit mereka pucat kehijauan, dan tubuh mereka dipenuhi luka menganga. Mereka bangkit perlahan, melangkah tertatih menuju Bram. Tidak. Ini tidak mungkin. Bram memundurkan langkahnya, jantungnya berdegup kencang. Di belakang para korban tumbal yang kini bangkit, Busari masih tersenyum, lalu berbisik pelan. "Mereka semua ingin pulang, Nak Bram. Dan kau yang akan membawanya." Bram terpaku, napasnya tersengal melihat sosok-sosok yang bangkit dari bawah reruntuhan warung. Mereka semua adalah korban yang dulu menghilang, wajah-wajah yang ia lihat dalam catatan orang hilang. Beberapa dari mereka mengerang pelan, seolah meminta pertolongan, tapi ada yang menatapnya dengan penuh amarah. "Kembalikan nyawa kami." Suara berat dan parau itu keluar dari mulut seorang pria tua dengan tubuh setengah hancur. Bram mundur selangkah. Otaknya mencoba memahami situasi. Apakah mereka ingin balas dendam pada Busari, atau justru padanya? Busari tertawa kecil. "Sudah kubilang, Nak Bram. Kau yang akan membawa mereka pulang." Tiba-tiba, tubuh para arwah itu bergerak serentak ke arahnya. Bram berlari secepat mungkin, menembus hutan di belakang warung. Dia harus kabur. Di kejauhan, ia bisa mendengar suara Busari yang berkata dengan nada lembut, "Jangan lari. Kau milik mereka sekarang." Tapi Bram tidak peduli. Ia hanya tahu satu hal, ia harus keluar dari desa terkutuk ini sebelum semuanya terlambat. Bram berlari secepat mungkin menembus hutan. Napasnya tersengal, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Namun, semakin jauh ia berlari, hutan terasa semakin lebat dan gelap, seolah-olah pohon-pohon bergerak sendiri, membentuk labirin yang menghalanginya keluar dari desa terkutuk ini. Di belakangnya, suara langkah-langkah berat terus terdengar. Para korban tumbal masih mengejarnya. Gerakan mereka semakin cepat dan tidak wajar. Tidak, ini tidak masuk akal. Bram berteriak frustasi.
tetapi tidak ada yang bisa menjawabnya. Tiba-tiba, ia melihat sebuah cahaya di kejauhan sebuah celah kecil di antara pepohonan. Pintu keluar. Batinnya penuh harapan. Dengan sisa tenaganya, Bram berlari menuju cahaya itu. Namun, ketika ia semakin dekat, sesuatu menarik kakinya. Bram terjatuh keras ke tanah, dan saat ia menoleh, tangannya mencengkeram sesuatu yang lembek dan menjijikkan daging busuk yang keluar dari dalam tanah. Sebuah tangan hitam menjulur dari bawah, mencengkeram erat kakinya, dan di depan matanya, tanah mulai terbuka. Seolah ingin menelannya hidup-hidup. Bram menendang dan meronta sekuat tenaga, mencoba melepaskan cengkeraman tangan hitam yang menariknya ke dalam tanah. "Lepaskan aku!" teriaknya panik. Tapi semakin ia berusaha melepaskan diri, semakin kuat tarikan itu, tanah di bawahnya semakin terbuka, membentuk lubang hitam yang menganga, siap menelannya hidup-hidup. Di kejauhan, ia melihat bayangan Busari berdiri diam, menatapnya dengan senyum tipis yang menyeramkan. "Kau pikir bisa lari dari sini, nak Bram?" Suaranya terdengar bergema, seolah berasal dari segala arah. Bram menggertakkan giginya, ia tak akan menyerah begitu saja. Dengan sisa tenaga, ia meraih batu besar di dekatnya dan menghantam tangan hitam itu berkali-kali, beruak-beruak. Teriakan mengerikan terdengar dan cengkeraman itu melemah. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Bram untuk merangkak keluar dan berlari ke arah cahaya yang ia lihat sebelumnya. Tapi tepat ketika ia nyaris keluar dari hutan, sebuah suara berbisik tepat di telinganya. "Kau tidak akan pernah lepas, Bram. Kau sudah jadi bagian dari kami." Mendadak, kepalanya terasa berdenyut hebat, dan pandangannya menggelap. Bram hampir berhasil lolos, tetapi kutukan itu masih mencengkeramnya. Apakah ia benar-benar bisa keluar dari desa ini, atau ada sesuatu yang lebih mengerikan yang menunggunya? Bram terbangun dengan tubuh gemetar, pandangannya kabur, napasnya tersengal. Ia mendapati dirinya berada di tepi hutan, tidak jauh dari desa Kraton Wungu. "Aku berhasil keluar," gumamnya, masih tidak percaya. Tapi ada yang aneh. Pak Tarman, lelaki tua yang sebelumnya memperingatkannya agar tidak mendekati warung Busari, kini berdiri di dekatnya, wajahnya tampak muram. "Nak Bram, kau seharusnya tidak kembali," ucapnya pelan. Bram mencoba berdiri, namun tubuhnya terasa berat dan kepalanya berdenyut hebat. Ia menyentuh dahinya, keringat dingin bercampur darah segar menetes dari pelipisnya. "Apa yang terjadi padaku?" tanyanya dengan suara serak. Pak Tarman menatapnya dengan mata penuh iba. "Kau membawa sesuatu dari sana. Sesuatu yang tidak bisa kau lepaskan." Bram menoleh ke arah desa yang kini tampak gelap dan sunyi. Sesuatu dalam dirinya berbisik bahwa perjalanannya belum berakhir. Tiba-tiba, suara lirih bergema di kepalanya. "Bram, kau masih milik kami." Bram tersentak, matanya membelalak. Ia melihat bayangannya sendiri di genangan air. Dan yang ia lihat bukan lagi wajahnya, melainkan wajah Busari, tersenyum menyeramkan. Bram terengah-engah. Jantungnya berdetak begitu cepat, hingga ia merasa seolah akan meledak. Bayangan Busari dalam genangan air itu masih menatapnya dengan senyum yang semakin melebar. "Tidak, ini tidak mungkin," desisnya, mundur dengan langkah gemetar. Pak Tarman menghela napas panjang. "Nak Bram, kau sudah terikat dengan warung itu. Satu-satunya cara untuk benar-benar lepas adalah kembali dan menghadapinya sendiri." Bram ingin menolak, ingin lari sejauh mungkin dari desa terkutuk ini, tapi sesuatu dalam dirinya seolah menariknya kembali. Gambaran-gambaran aneh mulai memenuhi kepalanya. Dapur gelap di belakang warung, potongan daging yang menggantung, suara jeritan orang-orang yang menghilang. Ia menyadari kutukan ini tidak akan pernah hilang kecuali ia menghancurkan sumbernya. Dengan tangan mengepal, ia akhirnya memutuskan ia akan kembali ke warung Busari. Bram berdiri di depan warung Busari. Udara malam terasa berat, penuh dengan sesuatu yang tidak terlihat, tapi bisa ia rasakan menusuk tulangnya. Warung itu tampak sepi, tetapi Bram tahu betul bahwa kengerian tidak akan terlihat dari luar. Dengan napas panjang, ia mendorong pintu kayu tua itu. Kerekek. Begitu masuk, ia disambut dengan bau air yang begitu pekat. Lampu minyak yang redup berkedip-kedip, membuat bayangan di dinding tampak bergerak sendiri. Busari berdiri di tengah ruangan, mengenakan kebaya hitam,
wajahnya yang biasanya tersenyum ramah, kini berubah. Matanya kosong, dan kulitnya tampak lebih pucat dari biasanya. "Kau kembali, Nak Bram," ucapnya dengan nada lirih, namun mengancam. Bram merasakan bulu kuduknya berdiri. "Aku tidak akan membiarkanmu terus melakukan ini," katanya, mencoba menguatkan diri. Busari tertawa pelan. "Kau pikir bisa menghentikanku? Aku tahu apa yang kau lakukan. Aku tahu dari mana daging itu berasal," teriak Bram. Tiba-tiba, suara-suara mulai terdengar dari dapur belakang, jeritan samar, tangisan orang-orang yang telah menjadi korban. "Mereka tidak akan membiarkanmu pergi lagi, Nak Bram." Tiba-tiba, dari bayangan di sekeliling ruangan, sosok-sosok mengerikan mulai bermunculan para korban Busari. Wajah mereka penuh penderitaan, mata mereka kosong, tetapi tubuh mereka bergerak mendekati Bram. Bram berdiri tegak, dikelilingi oleh bayangan-bayangan mengerikan. Sosok-sosok korban Busari semakin mendekat, wajah mereka penuh luka, dan mata kosong yang menatap tanpa jiwa. Mereka bukan manusia lagi, mereka adalah roh-roh yang terperangkap dalam kutukan warung Busari. "Kau tidak akan bisa pergi, Bram," bisik Busari. Suaranya bergema seolah berasal dari banyak mulut sekaligus. Bram menatapnya tajam. "Aku tidak akan jadi tumbal berikutnya." Dalam sekejap, ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebotol air suci yang diberikan Pak Tarman sebelum ia kembali ke warung. "Gunakan ini hanya jika kau benar-benar terdesak." Kata-kata lelaki tua itu terngiang kembali dalam benaknya. Dengan tangan gemetar, Bram membuka tutup botol dan menyiramkan air itu ke lantai warung. "Argah!" teriakan Busari melengking. Lantai warung mulai retak, asap hitam keluar dari bawahnya. Para roh yang mengelilingi Bram mulai gemetar, seolah mendapatkan kembali kesadaran. Mereka lari. "Pergi dari sini sebelum warung ini runtuh," teriak salah satu roh dengan suara putus asa. Bram tidak berpikir dua kali. Ia berlari sekencang mungkin keluar dari warung yang kini mulai runtuh. Saat ia melewati ambang pintu, ia menoleh ke belakang. Warung itu kini telah terbakar dalam api tak kasat mata, menghilang dalam kegelapan malam. Busari berteriak terakhir kalinya sebelum tubuhnya tersedat ke dalam kehampaan, bersama dengan warung yang telah menjadi kutukannya selama ini. Pagi harinya, saat penduduk desa keluar dari rumah mereka, tidak ada lagi tanda-tanda keberadaan warung Busari. Hanya ada tanah kosong, seolah warung itu tidak pernah ada. Bram, yang masih terengah-engah, memandang tempat itu dengan perasaan lega sekaligus ngeri. Ia berhasil. Tapi apakah semuanya benar-benar sudah berakhir? Ketika ia berbalik untuk pergi, angin malam berhembus pelan, membawa bisikan samar yang terdengar di telinganya. "Terima kasih sudah membebaskan kami."